Selamat datang di channel saya. Terima kasih banyak buat semua yang sudah mampir di channel ini, atau mungkin yang kebetulan melihat video ini. Terima kasih banyak buat semuanya, dan saya harap video-video yang ada dapat bermanfaat bagi kita semua, dan tidak hanya bermanfaat, namun juga dapat kita terapkan khususnya di dunia pekerjaan untuk kita dapat semakin safety, semakin aman dalam melakukan pekerjaan. Perkenalkan, nama saya Freddy Calvin Bryan, saya merupakan mahasiswa S2 dari Universitas Indonesia, dan sekarang sedang mengambil jurusan teknik kimia, namun terfokus pada manajemen gas. Dan hari ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan perihal tugas dari kelas K3 saya, di mana di dalam tugas ini saya akan memaparkan tentang investigation report. Jadi harapan saya ini dapat bermanfaat buat semua yang menonton. Investigation report ini berjudul Fatal Naphtha Release and Fire at BP Husky Toledo Refinery, di mana refinery ini terletak di Oregon, Ohio, dan kejadiannya terjadi pada tanggal 20 September 2022, namun insiden report ini dipublish pada Juni 2024. Pada saat ini, saya ingin mencoba untuk menampilkan summary dari investigation report yang dimaksud, di mana report ini ditulis oleh US Chemical Safety and Hazard Investigation Board. Nah, sekarang sebenarnya apa sih yang terjadi di BP Husky Toledo Refinery? Sebenarnya secara singkat yang terjadi adalah kebakaran. Nah, kenapa terjadi kebakaran? Kebakaran ini dimulai dari vapor cloud yang menyala, sehingga pada akhirnya menyebabkan kebakaran. Nah, pertanyaannya, kenapa terjadi kebakaran? Jadi ada dua karyawan dari BP yang melepas atau merilis flammable liquid nafta ke tanah. Akibat dari kebakaran ini menyebabkan dua karyawan tersebut meninggal dunia. Dan tidak hanya itu saja, kejadian ini juga menyebabkan property damage yang jika ditaksir kurang lebih mencapai 597 juta US dollar. Dan yang terakhir juga menyebabkan kehilangan atau loss dari nafta ini lebih dari 23.000 pound. Nah, sebenarnya pada awalnya apa sih yang terjadi? Nah, saya akan mencoba menjelaskan. Jadi dalam refinery itu sebenarnya terdapat sebuah alat atau komponen yang disebut dengan accumulator overhead drum. Nah, accumulator overhead drum ini di dalamnya terdapat sebuah indikator untuk mengukur ketinggian air yang terdapat di dalam komponen tersebut. Nah, di dalamnya juga terdapat sebuah standpipe, di mana standpipe ini berfungsi untuk mengalirkan nafta untuk masuk ke dalam standpipe tersebut. Nah, indikator ini berfungsi agar air yang ada di dalam atau ketinggian air yang ada di dalam dapat dikontrol sehingga tidak melewati batas dari standpipe tersebut. Nah, pada tahun 2022 ternyata indikator ini diganti dan kalibrasinya berubah. Yang tadinya jika indikator ini menunjukkan level 100%, artinya itu merupakan level tertinggi dan tidak boleh melewati batas tersebut karena akan menyebabkan aliran yang masuk itu merupakan aliran dari campuran dari nafta dan air. Nah, ternyata di yang baru ini untuk level tertingginya hanya mencapai 69%. Artinya, jika 69% lebih, aliran yang akan masuk ke dalam standpipe tersebut merupakan aliran campuran antara nafta dengan air. Nah, apa yang terjadi? Waktu dia bercampur, dia akan masuk ke dalam komponen downstream, di mana ini akan meningkatkan downstream pressure yang ada. Akibat tekanan yang semakin meningkat, tekanan yang semakin meningkat ini menyebabkan pipe yang ada tuh putus. Jadi pipa yang terdapat di refinery ini putus. Nah, saat pipa di refinery ini putus, akibatnya aliran dari nafta tersebut keluar ke tanah. Nah, akibat dari aliran tersebut keluar, akibatnya adalah NHT unit itu harus dimatikan. Nah, saat NHT unit itu dimatikan, menyebabkan crude one tower itu menjadi tidak stabil. Karena dia tidak stabil, salah satu efeknya adalah menyebabkan temperatur dia meningkat. Nah, saat temperatur dia meningkat, dan di dalamnya terdapat juga nafta yang mengalir, sehingga ini menyebabkan terjadinya ledakan. Nah, sekarang apa sih loss event-nya? Loss event-nya yang pertama, ada fatal nafta yang rilis ke tanah. Yang kedua ada explosion and fire. Yang ketiga ada NHT unit shutdown at the beginning. Dan akhirnya yang keempat, yang paling parah adalah semua BP Husky Toledo Refinery harus dimatikan. Nah, sekarang apa sih dampak dari kejadian ini? Dampak yang pertama adalah karena nafta tersebut rilis atau keluar atau bocor dan mengenai pekerja, akibatnya ada 4 operating personal yang harus mendapatkan first aid karena skin irritation. Dan yang kedua, di sini tertulis exactnya adalah 63.625 pound dari nafta yang hilang. Dan yang ketiga, ada 2 karyawan BP yang meninggal dunia. Dan keempat, 597 juta US dollar yang harus hilang karena property damage. Nah, seperti apa mitigasinya dari kejadian ini? Jadi sebenarnya mitigasi di sini ada 9 poin, namun saya coba merangkumnya menjadi singkat saja. Sebenarnya di sini yang menyebabkan kejadian ini nomor satu adalah bad communication. Contoh bad communication adalah
tidak terjadinya komunikasi yang baik, baik antar shift, baik dalam melaporkan hasil meeting. Jadi pada saat mereka terjadi emergency situation, singkat cerita mereka melakukan meeting. Namun hasil dari meeting itu tidak disampaikan kepada shift selanjutnya. Sehingga shift selanjutnya bingung atau tidak mempunyai clue sama sekali apa yang harus mereka lakukan dalam emergency situation yang ada. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan desain dari refinery ini. Jadi desain di sini memang ada beberapa hal yang harus di-adjust. Jadi berhubungan dengan inlet, outlet dan sebagainya. Dan sini apa yang dilakukan sebagai post incident action di sini juga tertera ada 5 perbaikan yang sudah dilakukan. Nah, di sini merupakan referensi dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi buat Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan yang masih penasaran, detailnya seperti apa sih? Boleh buka di referensi ini. Dan sekian dari saya. Terima kasih banyak untuk mendengarkan sharing dari saya hari ini. Semoga sharing ini bermanfaat dan jangan lupa keep safe dalam bekerja. Terima kasih.